Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita terus bisa beribadah dengan tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam Allah semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang dapat memberikan kita syafaat, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar, sama-sama mengkaji tentang 5 ketergesaan yang baik. Kali ini kita mengambil dari kitab Nasha'ilul Ibad bab Khumasi pada makalah yang ke-20. Wa maqalatul Aisyuna ngan Hatim al-Asam rahu ta'ala annahu qala al-injilatu minasyaiton illa fi khamsi mawadinga fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dari Hatim rahimahullahu taala bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketergesaan adalah datangnya dari setan kecuali di dalam 5 hal, karena 5 hal tersebut merupakan kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti yang kita ketahui sebelumnya, untuk ketergesaan biasanya itu datangnya dari setan. Sedangkan di sini dijelaskan bahwa ada 5 hal ketergesaan yang baik. Yang pertama yaitu it'amu dhaifi idza nazala, yaitu memberikan, menjamu tamu ketika tamu tersebut sudah masuk dalam rumahnya, sudah masuk dalam rumah yang ditamui. Atau misalkan ada teman kita yang pertama ke tempat kita, maka kita disunahkan untuk bersegera menjamunya dengan jamuan yang terbaik, sebagaimana dalam hadis Nabi, man at'ama akhahu al muslima syahwatahu harmaullah ta'ala ngalan nari. Barang siapa yang memberikan makanan kesukaan, makanan pada tamunya berupa makanan kesukaan si tamu tersebut, maka Allah mengharamkan neraka untuk dimasukinya, atau orang tersebut haram untuk masuk neraka. Hadis tersebut memakan riwayat Imam Al-Baihaqi. Kemudian untuk yang kedua dari 5 hal ketergesaan yang baik yaitu watajhizul maiti, dan mufakoro. Kalau dalam bahasa Jawa mufakoro, kalau di Indonesia itu mengurus mayit, bersegera mungkin untuk mengurus mayit ketika mayat tersebut sudah dinyatakan benar-benar mati. Jadi idza mata yakinan. Jadi apabila ada mayat, ya ada orang yang sudah dinyatakan meninggal, maka kita disunahkan untuk bersegera untuk mengurusnya, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, kemudian yang terakhir adalah menguburkannya, sebagaimana dalam hadis idza mata ar-rajulu min ahli jannati istahayallahu azza wa jalla ayyu'adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi. Ketika seorang ahli surga atau seorang ahli surga meninggal dunia, Allah malu, ya. Allah merasa malu apabila menyiksa orang yang membawanya, orang yang mengiringnya, serta orang-orang yang mensolatinya. Itu riwayat Ad-Dailami. Kemudian ketergesaan yang baik yang ketiga adalah
wa tazwijul binti idza balaghot, bersegera untuk menikahkan anak perempuan apabila anak perempuan tersebut sudah balik. Sebagaimana dalam hadis, man zawwaja bintan tawajahu Allahu yaumal qiyamati tajal muluki. Barang siapa yang menikahkan putrinya, maka Allah kelak pada hari kiamat akan memberikannya mahkota raja kepadanya, ya. Ketiga yaitu tazwijul binti idza balaghat, apabila kita sudah mempunyai atau kita sudah mempunyai seorang anak perempuan yang sudah balik, maka bersegeralah untuk menikahkannya, itu lebih baik. Kemudian yang keempat yaitu waqada udaini idza wajaba. Ketegasan yang keempat adalah kita bersegera untuk membayar hutang ketika sudah jatuh tempo, atau apabila bukan pinjaman yang jatuh tempo, apabila kita pinjam pada saudara atau teman, maka bersegeralah untuk melunasinya atau untuk membayarnya apabila kita sudah memilikinya. Kemudian yang terakhir, ketergesaan yang baik yaitu wa taubatu minal dzambi idza farata, bersegera untuk bertobat dari dosa apabila sudah terlanjur untuk melakukan dosa tersebut, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Umar, in kunna lana'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisi yaqulu rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marratin, yang artinya sesungguhnya kami pernah menghitung bahwa dalam satu majlis Rasulullah membaca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur sebanyak 100 kali, ya. Jadi kita simpulkan lagi dari awal 5 ketergesaan yang baik. Yang pertama adalah bersegera untuk menjamu tamu apabila tamu tersebut sudah masuk dalam rumah yang ditamui. Kemudian yang kedua, bersegera untuk merawat atau mengurus jenazah yang sudah dinyatakan kematiannya. Yang ketiga, bersegera untuk menikahkan anak perempuan apabila anak perempuan kita sudah balik. Kemudian yang keempat, bersegera untuk membayar hutang apabila sudah jatuh tempo atau apabila kita sudah memiliki, bersegeralah. Kemudian yang terakhir adalah bersegera untuk bertobat apabila kita melakukan dosa. Demikian kajian kita kali ini. Banyak kesalahan, mohon maaf. Apabila ada kesalahan bisa komen di video ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.